يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita untuk bersua dan berjumpa di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang dibangun berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang muslim yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beribadah di dalamnya, maka mereka akan merasakan iman mereka bertambah, sebagaimana bertambah pula ketakwaan mereka kepada Allah dan juga kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu pula lah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang pondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila pondasinya iman dan takwa kepada Allah, maka semua mereka yang datang ke masjid tersebut akan membuat mereka menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara karunia yang sangat luar biasa dari Allah kepada kita bersama. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat kepada orang-orang yang datang ke kota Madinah, dan di antara salah satu predikat yang disandang oleh mereka yang ada di Madinah semuanya tanpa terkecuali adalah kata-kata iman. Dan kita tahu di dalam Islam tingkatan manusia ada tiga. Ada yang namanya iman, ada yang namanya Islam atau yang dikenal dengan Muslim, ada yang dikenal dengan iman atau yang dikenal dengan mukmin, ada yang dikenal dengan ihsan atau yang dikenal dengan muhsin. Islam itu adalah tingkatan yang paling di bawah. Kemudian di atasnya disebut dengan mukmin. Setiap mukmin maka mereka menjadi seorang muslim, dan bukanlah setiap muslim mereka adalah seorang mukmin. Ketika orang-orang diberikan kesempatan datang ke kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan titel kepada mereka dengan kalimat mukmin. Dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal imana la ya'rizu ilal Madinah. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah. Dan di antara salah satu makna yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada satupun mereka yang datang ke kota Madinah dengan berusaha, dengan upaya, dengan segala macam rintangan dan tantangan, kecuali karena iman yang ada di dalam dadanya, sehingga mereka disebut dengan mukmin. Dan itu merupakan di antara tingkatan yang diharapkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian dengan kata-kata mukmin. Dan itulah yang didapatkan oleh mereka-mereka yang diberikan kesempatan bisa datang ke kota Madinah, dipanggil dengan kata-kata iman. Dan tinggal bagaimana kita mempertahankan keimanan yang ada dengan senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dikala kita berada di kota Madinah. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan demi kemuliaan yang sangat luar biasa. Makanya kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan mi'raj. Mi'raj itu artinya pergi ke atas, karena memang Allah Subhanahu wa taala berada di atas, maka disebut dengan mi'raj dari kata-kata araja. Kemudian ikhwatul Islam,
maka Nabi SAW ditemani oleh salah seorang yang juga bergelar dengan gelar Nabi SAW. Berkumpul dua gelar yang sangat indah. Nabi disebut dengan Al-Amin, Jibril yang menemani Nabi juga disebut dengan Al-Amin. Dua Al-Amin berkumpul, yang satu Al-Amin di langit, yang satu Al-Amin di bumi. Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan istilah yang kita kenal dengan Mi'raj, ditemani oleh malaikat Jibril. Maka mereka melewati langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai langit ketujuh. Kemudian setelah langit ketujuh, ikhwatul Islam, maka ada sesuatu yang bernama Sidratul Muntaha. Dan kita kenal dengan Sidratul Muntaha. Apakah arti Sidratul Muntaha? Sidrah itu artinya adalah pohon sidir. Siapa di antara kita yang pernah melihat pohon sidir? Pohon sidir itu, ikhwatul Islam, adalah di antara salah satu obat untuk gangguan, obat bagi mereka yang kesurupan. Di antara salah satunya adalah pohon sidir namanya. Dan pohon sidir itu banyak tumbuh di sini. Nah, Sidratul Muntaha, sidrah itu adalah pohon sidir. Namanya sama. Namanya sama-sama disebut dengan sidir, tapi hakikatnya berbeda. Tidak mungkin sama pohon sidir yang ada di dunia dengan pohon sidir yang ada di sana. Nah, pohon sidir ini, ikhwatul Islam, begitu tinggi. Puncak dari pohon sidir itu adalah batas makhluk untuk bisa melewatinya. Maka disebut dengan Sidratul Muntaha. Muntaha itu batas akhirnya. Sehingga ketika Jibril alaihissalam menemani Nabi SAW, sampailah di Sidratul Muntaha, Jibril tidak lagi bisa menemani Nabi SAW. Maka Nabi bertanya, wahai Jibril, kenapa kamu tidak lagi menemani diriku? Apa kata Jibril? Batasanku sampai di sini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa melewatinya kecuali Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang luar biasa. Kemudian dikala Nabi bisa melewatinya, maka di saat itulah Nabi berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau berjumpa, ikhwatul Islam, bagaimana keadaannya? Tidak mungkin berjumpa langsung berbicara. Ada muqaddimah. Nah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulainya? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang termaktub di dalam tahiyat yang selalu kita baca. Apa bacaan tahiyat di dalam salat? At-tahiyatu, apa bacaannya? At-tahiyat, mubarakat, apa lagi? Salawat, apa lagi? Tayyibat. Kemudian untuk lillah. Semua kalimat-kalimat yang indah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tahiyat itu adalah salam pembuka kalau bahasa kitanya. Tayyibat, kalimat-kalimat yang baik. Mubarakat, keberkahan, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah awal memulai muqaddimah. Maka setelah itulah sambungan daripada kalimat ini, assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu terkenallah dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, karena Allah yang memulai dirinya untuk mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia. Dan awal muqaddimahnya di sana, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian Allah pun bersalawat kepada Nabi. Ketika Allah bersalawat kepada Nabi, maka Allah memerintahkan semua malaikat juga untuk bersalawat kepada Nabi. Dan kita tahu malaikat itu, ikhwatul Islam, makhluk yang paling banyak, lebih banyak dari makhluk yang namanya manusia. Dibandingkan dengan jin dan manusia, banyak sekali. Kemudian ketika Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Apakah Nabi butuh salawat kepada kita atau dari kita semuanya? Ketika Allah sudah bersalawat kepada Nabinya, malaikat juga bersalawat. Apakah Nabi masih butuh kita untuk mengucapkan salawat kepada dirinya? Butuh atau tidak? Butuh atau tidak? Allah sudah bersalawat kepada Nabinya, malaikat juga sudah bersalawat kepada Nabi. Apakah Nabi masih butuh salawat yang diucapkan oleh umatnya? Tidak butuh. Allah sudah bersalawat kepada Nabi, malaikat juga sudah bersalawat kepada Nabi. Maka Nabi tidak butuh lagi kepada salawat kita, tapi kita yang butuh untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Bisa dipahami? Jadi dikala kita bersalawat kepada Nabi, itu yang butuh Nabi atau kita? Kita yang butuh bersalawat kepada Nabi. Karena Allah sudah bersalawat kepada Nabi, malaikat sudah bersalawat kepada Nabi. Kalau Allah sudah bersalawat, maka Nabi tidak butuh lagi kepada salawat-salawat yang lainnya. Sudah cukup bagi Nabi SAW salawat dari Allah Azza wa Jalla.
tetapi karena kasih sayang Allah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tetap menganjurkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Agar kita tahu ikhwatul Islam, ternyata dikala kita mengucapkan salawat salam kepada Rasulullah, itu bukan untuk Nabi tapi untuk diri kita yang pertama, baru setelahnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang butuh kepada salam, yang butuh kepada salawat adalah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kurang wajar rasanya ikhwatul Islam kalau ada di antara kaum muslimin mereka melalaikan sebuah ibadah yang luar biasa ini. Ibadah salam dan ibadah salawat merupakan ibadah yang tidak boleh dilalaikan. Karena apabila ada sebahagian kaum muslimin yang lalai, itu memiliki dampak yang berbahaya. Sehingga dengannya Rasulullah SAW pernah menyebutkan ikhwatul Islam sebuah hadis yang harus selalu kita ingat. Rasulullah SAW mengatakan, man nasiyas salati alaih, barang siapa yang lupa. Seseorang tidak akan mungkin lupa kecuali karena mereka lalai. Dan tidak mungkin kita lupa kepada orang yang paling kita cintai. Siapapun orang yang kita cintai, kita tidak akan pernah melupakannya. Kita datang dari daerah yang sangat jauh, kita datang ke Mekah, kita datang ke Madinah, hanya seorang diri, tapi anak-anak kita senantiasa berada di dalam jiwa, di dalam doa, di dalam ucapan. Begitu juga keluarga kita, istri kita, selalu kita mengenang mereka, selalu kita mengingat mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Walaupun kita berbeda negara, walaupun kita berpisah, dipisahkan oleh jarak, tapi mereka tetap ada di dalam doa, ingatan, ucapan kita semuanya. Itu baru yang namanya manusia biasa. Dan orang yang paling kita cintai di dunia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin ada seorang umat yang mengatakan dirinya cinta kepada Nabi kemudian mereka melupakan nabinya. Karena orang yang dicintai tidak mungkin terlupakan. Makanya Nabi mengatakan, man nasiyas salati alayya, barang siapa yang lupa, lalai dari mengucapkan salawat kepadaku, apa resikonya? Khati'at alaikal jannah, maka bisa jadi nanti mereka salah melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan ancaman yang sembarangan di ikhwatul Islam. Artinya betul-betul kita ditekankan untuk melatih lisan dan lidah, tidak melupakan Nabi di dalam setiap langkah, di dalam kehidupan, dalam setiap hari. Ada kalimat salam dan ada kalimat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kebalikan daripada hadis ini, mafhum mukhalafahnya, barang siapa yang tidak lupa, atau bagi mereka yang selalu mengucapkan salam dan salawat kepada nabinya, maka akan dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang telah kita jelaskan sebelumnya, masih berkaitan dengan kota Madinah. Karena kita akan selalu membahas seputar tentang kota Madinah, kemudian bagaimana Nabi SAW dan juga bagaimana Nabi SAW dengan para sahabatnya, terkhusus mereka-mereka yang diabadikan sejarahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan kalangan al-muhajirin wal ansar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat mereka ini, ikhwatul Islam, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Was-sabiqun, as-sabiqun itu artinya adalah orang-orang yang pertama kali dari kalangan muhajirin dan juga dari kalangan ansar. Dan kita selalu ingin mengulang ikhwatul Islam, muhajirin, orang muhajir disebut dengan muhajirin adalah orang yang datang ke kota Madinah hijrah karena Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya Fathu Makkah. Semua mereka yang berasal dari Mekah kemudian datang ke kota Madinah sebelum Fathu Makkah. Kemarin kita telah menjelaskan tahun kapan terjadi Fathu Makkah. Tahun berapa Fathu Makkah? Tahun ke-8 Hijriah. Berarti semua mereka yang hijrah dari Makkah menuju Madinah sebelum tahun ini, maka mereka mendapatkan titel yang namanya muhajir. Karena hijrah itu ikhwatul Islam terbagi kepada dua. Ada hijrah maknanya secara khusus, dan hijrah secara makna khusus ini tidak ada lagi, yaitu hijrah dari Mekah menuju Madinah. Waktunya habis setelah terjadi Fathu Mekah. Karena setelah terjadi Fathu Mekah tidak ada lagi gunanya hijrah. Hijrah itu di kala Mekah masih belum dikuasai oleh Nabi SAW, atau masih belum menjadi daerah kaum muslimin. Ketika Mekah sudah menjadi daerah kaum muslimin,
banyak orang yang tinggal di dalamnya menjadi masuk ke dalam agama Islam. Apa gunanya mereka lagi datang ke kota Madinah? Kecuali untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum terjadi Fathu Makkah, orang-orang yang hijrah ke kota Madinah itu membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa, dan nanti akan kita ceritakan salah satunya. Sehingga kalimat hijrah itu ikhwatul Islam terbagi kepada dua. Yang pertama, hijrah secara makna khusus yang waktunya sudah habis, dan itu didapatkan oleh mereka-mereka yang tinggalnya adalah muhajirun. Kemudian yang kedua, hijrah secara makna umum. Hijrah secara makna umum ini akan selalu ada sampai hari kiamat terjadi. Apa hijrah secara umum? Hijrah dari perbuatan yang kurang baik kepada perbuatan yang baik. Dan semua kita harus hijrah ikhwatul Islam. Semua kita harus hijrah dan bertekad untuk hijrah karena Allah Azza wa Jalla. Kita semua memiliki perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah kita harus berkomitmen, berusaha, ya Allah bantu diriku untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Engkau tidak ridai kepada perbuatan-perbuatan yang Engkau ridai. Kemudian hijrah dari kawan yang tidak bagus kepada kawan yang baik. Karena kita tahu di antara salah satu yang bisa menyelewengkan seorang hamba adalah karena temannya. Makanya di dalam riwayat yang sangat banyak sekali ikhwatul Islam disebutkan al-mar'u ala dini khalili. Sesungguhnya seseorang itu berada di dalam agama temannya. Agama itu maknanya tingkah laku. Kalau kita berteman dengan orang baik, paling tidak mereka mengingatkan kita kepada kebaikan. Kalau kita berteman dengan orang yang kurang baik, paling tidak mereka mengajak kita melakukan keburukan, atau paling tidak kita menyaksikan keburukan di depan mata kita, di depan mata kepala sendiri, dan kita tidak bisa menegurnya. Makanya hijrah yang kedua secara umum, yang pertama hijrah dari perbuatan yang kurang baik kepada yang baik. Kedua, hijrah dari teman yang kurang baik kepada teman yang baik. Kita meninggalkan teman kita yang kurang baik, kemudian setelahnya kita ajak mereka untuk menjadi baik. Kemudian yang ketiga ikhwatul Islam, hijrah dari tempat yang tidak bagus kepada tempat yang bagus. Artinya apa? Kita tahu lingkungan itu juga sangat menentukan. Apabila lingkungan kita merupakan lingkungan yang tidak mendukung kita beribadah kepada Allah, cari lingkungan yang bisa mendukung kita ibadah kepada Allah. Itulah hijrah yang bermakna secara umum, dan semua kaum muslimin harus berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu ternyata kalimat hijrah itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi kalau seandainya hijrah itu dengan makna khusus yang dilakukan oleh sahabat muhajirun, dan itu adalah sesuatu yang berat, maka wajar orang-orang muhajirun, mereka merupakan level dari para sahabat Nabi yang paling mulia di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga orang-orang muhajirin mereka mendapatkan dua titel sekaligus. Yang pertama mereka disebut dengan muhajirun, dan yang kedua mereka disebut dengan kaum ansar. Mereka juga disebut dengan ansar. Jadi orang muhajirin mereka disebut dengan muhajirin, sekaligus mereka juga disebut dengan al-ansar. Mengapa demikian? Karena Allah yang menyebutkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Ingatlah kalian orang-orang fakir. Kenapa orang-orang fakir? Karena rata-rata orang yang meninggalkan Mekah menuju Madinah, mereka langsung jatuh miskin dan fakir. Bukan miskin, tapi fakir. Kita tahu ikhwatul Islam, fakir itu orang yang derajatnya di bawah miskin. Kalau orang miskin, kalau kita analogikan, mungkin masih bisa makan satu hari 2 kali atau 1 kali. Tapi kalau orang fakir, itu 1 kali ke bawah. Kadang makan, kadang tidak makan. Maka disebut dengan fakir. Dan begitulah keadaan orang-orang muhajirin. Mereka tinggalkan semuanya. Mereka tinggalkan dunianya, rumahnya, tanahnya. Mereka tinggalkan semuanya. Bukan berarti mereka tidak mau membawanya, tapi mereka tidak bisa melakukan yang demikian. Sehingga Allah mengatakan alladzina ukhriju, mereka dikeluarkan, dipisahkan, diusir min diyarihim wa amwalihim, dari rumahnya dan dari hartanya. Artinya mereka tidak boleh membawa apapun. Sehingga rata-rata mereka menjadi fakir. Sampai di Madinah, apa yang mereka punya? Mereka hanya punya Allah dan Rasulnya, tidak ada yang lain. Kemudian, kenapa mereka melakukan yang demikian? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Semata-mata mereka hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, menginginkan karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa alasan mereka hijrah? Wa yansurunallaha wa rasulah. Dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Sehingga orang-orang muhajirin mereka mendapatkan titel muhajir, dan mereka juga mendapatkan titel al-ansar. Sedangkan orang-orang yang kedua ikhwatul Islam adalah kaum ansar. Kaum ansar secara makna tadi kita telah menyebutkan, muhajirin juga disebut dengan ansar. Kemudian ansar yang kedua adalah orang-orang yang ada di Madinah, yang berasal dari suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj.
Yang mana suku ini ikhwatul Islam, dua suku besar yang ada di kota Madinah. Selain Al-Aus, selain Al-Khazraj, mereka itu adalah beragama Yahudi. Karena memang di kota Madinah itu banyak sekali orang-orang Yahudi yang tinggal di dalamnya. Kenapa demikian? Karena mereka menunggu Nabi di Madinah. Karena mereka tahu kalau Nabi itu akan hijrah ke kota Madinah, sehingga mereka menunggu Nabi di Madinah. Tapi dikala Nabi sudah hijrah ke kota Madinah, merekalah yang pertama kali memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Aus dengan Al-Khazraj, mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan keimanan mereka ini, mereka pun disebut dengan Al-Ansar, mereka-mereka yang bersumpah setia untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hijrah ini ikhwatul Islam, kita contohkan, karena ini ada pembahasannya dengan kota Madinah. Hijrah itu ikhwatul Islam adalah perkara yang sangat berat sekali. Kita akan contohkan salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yang kita kenal dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah merupakan salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Ummu Salamah. Namun Ummu Salamah ini bukan nama aslinya. Seperti Ummu Habibah juga bukan nama aslinya. Ummu Habibah itu anaknya Abu Sufyan, namanya adalah Ramlah, tapi dia lebih terkenal dengan Ummu Habibah. Sedangkan Ummu Salamah, siapa yang tahu nama aslinya? Ummu Salamah siapa namanya? Ummu Salamah itu namanya adalah Hind, Hindun kalau bahasa kitanya. Bukan Hindi ya, Hindun. Karena Hindun itu nama yang populer, yang masyhur, terutama pada zamannya di kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian di kota Islam, Ummu Salamah, dan kita selalu mengulang, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama Khadijah, kemudian Saudah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian Safiyah, kemudian Ummu Salamah, kemudian Ummu Habibah, kemudian Zainab binti Jahash, kemudian Zainab yang lain karena Zainab ada dua, kemudian Maimunah, kemudian Juwairiyah, kemudian ditambah lagi dengan Maria Al-Qibtiyah. Itu harus selalu kita ulang, karena itu adalah ibu kita bersama. Harus kita mengetahui tentangnya. Istri-istri Nabi adalah ummahatul mu'minin. Mereka itu adalah ibunya orang-orang mukmin, dan kita adalah orang-orang mukmin. Ibunda kita, ada ibunda yang melahirkan kita secara nasab, ada ibunda kita secara laqab, dan ibunda kita secara laqab adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Walaupun tidak banyak ikhwatul Islam, paling tidak kita bisa menghafal namanya. Makanya selalu kita bertanya, menghafal nama istri Nabi adalah sesuatu tuntutan yang harus selalu kita lakukan. Pertanyaannya, siapa yang hafal nama istri Nabi? Yang pertama Khadijah, yang kedua Zainab. Karena dua orang ini ikhwatul Islam sudah meninggal. Zainab, ada namanya Zainab, hanya menikah dengan Nabi 3 bulan, kemudian dia meninggal. Yang pertama meninggal tentunya Khadijah, berarti dua yang meninggal. Kemudian yang tersisa bersama Nabi setelah dua orang ini tentunya Saudah, istri Nabi yang paling senior kalau bahasa kitanya, yang paling berumur. Kemudian Aisyah, istri Nabi yang paling junior, artinya yang paling muda. Kemudian setelahnya baru Hafsah, anaknya Umar bin Khattab. Kemudian baru Safiyah, anaknya seorang Yahudi. Kemudian Ummu Salamah, Ummu Habibah, kemudian Maimunah, kemudian Juwairiyah, kemudian Zainab yang lainnya. Ada 9, ditambah lagi dengan Maria Al-Qibtiyah, yang salah seorang wanita yang berasal dari yaitu dari Mesir. Itu adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, siapa yang hafal nama ibunya? Anak yang tidak hafal nama ibunya, anak apa itu biasanya? Baik. Siapa yang hafal nama ibunya? Ini ibu kita bersama, ummahatul mu'minin. Ini ibu kita. Kalau kita tidak hafal nama ibu kita, itu terlalu, artinya kurang pantas kita rasanya ikhwatul Islam, kita tidak menghafal nama ibu kita sendiri, dan itu adalah ibunya kaum mukminin, sehingga diberikan gelar yang sangat luar biasa. Maka ada kekhususan istri Nabi, ada kekhususan yang luar biasa. Sering sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Al-Qur'an tentang kalimat ummahatul mu'minin, agar kita sebagai seorang mukmin mengetahui ternyata mereka itu adalah ibu kita. Mereka memiliki kekhususan yang sangat luar biasa. Istri Nabi di dunia dan istri Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Dan kewajiban kita paling tidak kita menghafal namanya, dan lebih bagus lagi kalau kita sedikit mengetahui tentang sejarahnya. Ayo, pertanyaan yang sesama, yang hafal nama ibunya. Baik, ikhwatul Islam, nanti kita ulang lagi ya, yang hafal nama ibunya nanti kita berusaha untuk mengulang.
Nah, ada salah seorang ibu kita ikhwatul Islam, ini masih berkaitan dengan hijrah, namanya Ummu Salamah. Di sini ada cerita yang sangat luar biasa. Karena memang ini merupakan di antara sifat Nabi yang sebelumnya, bukan hari kemarin, yang sebelumnya, sambungan dari pelajaran yang sebelumnya adalah al-wafa. Kemudian ikhwatul Islam, Ummu Salamah merupakan salah seorang yang pertama kali hijrah ke daerah Habasyah bersama suaminya Abu Salamah. Karena hijrah ke Habasyah itu ada 2 kali. Yang pertama, hijrah yang pertama itu kurang lebih 12 orang. Kemudian mereka pulang ke kota Mekah. Kemudian yang kedua dipimpin oleh Ja'far, sepupu Nabi SAW. Jadi hijrah yang ke Habasyah, hijrah ke Habasyah itu ada 2 kali. Yang pertama jumlahnya hanya 12 orang sahaja, sedangkan yang kedua lebih daripada 70 orang. Nah, Ummu Salamah dan suaminya termasuk keluarga yang pertama kali hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka termasuk orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika mereka kembali ke kota Mekah dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, sehingga para sahabat dan mereka-mereka yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hijrah ke kota Madinah. Dan kita harus ingat, sahabat yang beriman kepada Nabi di kala mereka berada di Mekah itu banyak, tapi yang hijrah itu hanya sedikit saja. Kenapa mereka tidak hijrah? Bisa jadi mereka mengundur hijrahnya, bisa jadi mereka hijrahnya agak sedikit lama, bisa jadi karena ada sesuatu yang lain. Nah, salah satu yang cepat hijrahnya ikhwatul Islam adalah Abu Salamah dan Ummu Salamah. Abu Salamah itu adalah suami daripada Ummu Salamah. Karena memang Ummu Salamah, istri Nabi, sebelumnya pernah menikah dengan Abu Salamah, laki-laki yang saleh untuk wanita yang salihah. Kemudian dari pernikahan mereka lahirlah yang namanya Zainab. Jadi Zainab itu ada Zainab putri Nabi, putri kandung Nabi, ada Zainab putri angkat Nabi. Apa namanya kalau menikah dengan seorang wanita kemudian dia punya anak, apa hubungannya? Anak tiri, anak angkat, anak sambung. Nah, Zainab itu ada 2 untuk putri Nabi. Yang pertama putri kandungnya dan yang kedua putri Ummu Salamah ini. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Abu Salamah mempersiapkan perbekalan ingin hijrah meninggalkan Mekah menuju ke kota Madinah, maka dia mempersiapkan bekalnya, membawa anaknya, membawa keluarganya, membawa istrinya. Ketika dia hendak melaksanakan ibadah hijrah, datang kaumnya. Dan kita tahu setiap mereka yang hijrah punya perjuangan tersendiri, mereka punya cerita tersendiri, dan setiap mereka melakukan pengorbanan yang luar biasa. Makanya titel muhajirin itu ikhwatul Islam bukan titel sembarangan. Karena tidaklah mereka disebut dengan muhajirin kecuali mereka melakukan pengorbanan yang luar biasa beratnya. Salah satunya istri Nabi yang sebelumnya belum menjadi istri Nabi SAW. Ketika mereka ingin hijrah, dipisahkan oleh kaumnya. Ummu Salamah itu satu kabilah dengan Abu Jahal, yaitu kabilah Bani Makhzum. Nah, Bani Makhzum ini datang, dia marah kepada Abu Salamah, kepada suaminya, kalau kamu ingin hijrah, pergi sendiri, tidak usah bawa keluarga kami. Maka diambillah Ummu Salamah. Begitu juga dengan anaknya. Anaknya tentu dinasabkan kepada ayahnya, maka keluarga ayahnya marah dan ingin mengambil anaknya, sedangkan ayahnya diibarkan pergi. Coba bayangkan ikhwatul Islam, berpisah, anak di mana, suami di mana, istri di mana. Kemudian ikhwatul Islam, Abu Salamah dia tidak bisa melawan. Banyak orang terpaksa dia hijrah dan tidak bisa membawa istrinya dan juga tidak bisa membawa anaknya. Kemudian dia hijrah sampai di Madinah, dia berada di kampung halaman yang dulu Nabi berada di sana, yaitu di sebuah daerah Amr bin Auf, yaitu Bani yang ada di Kuba sana. Kemudian ikhwatul Islam, dia berpisah dengan istrinya Ummu Salamah. Kemudian juga berpisah dari anaknya yang bernama Zainab. Berapa lamanya? Kurang lebih 1 tahun lah. Bukan perpisahan yang singkat. 1 tahun tanpa ada komunikasi. Tentu itu sesuatu yang berat di ikhwatul Islam. Karena mereka sudah terbiasa bersama, hijrah bersama, berjuang bersama, tiba-tiba dipisahkan. Nah, Ummu Salamah dengan putrinya juga terpisah. Kemudian setelah 1 tahun lamanya, karena apa yang terjadi kepada Ummu Salamah? Ummu Salamah ini ikhwatul Islam senantiasa menangis siang dan malam. Sehingga selama 1 tahun baru kaumnya mereka merasa kasihan. Tidakkah kalian kasihan kepada Ummu Salamah? Dia menangis. Tidak ada. Dia menangis berpisah dari keluarganya. Setelahnya akhirnya dikumpulkan dia bersama putrinya Zainab. Kemudian setelahnya pada akhirnya mereka pun diizinkan untuk hijrah. Artinya mereka dibolehkan oleh kaumnya untuk hijrah. Tapi ketika mereka ingin hijrah, siapa temannya? Melakukan perjalanan Mekah Madinah itu berapa jaraknya? 450, kurang lebih 450 kilo. Seorang wanita sendirian bersama putrinya, apakah mungkin sanggup untuk hijrah sendirian? Kaumnya mengizinkan dia hijrah, tapi tidak menemaninya. Kalau kamu ingin pergi bersama suamimu, ingin menemui suami, silakan. Akhirnya Ummu Salamah ikhwatul Islam, dia tetap bertekad.
untuk melakukan hijrah ke kota Madinah, ingin kembali berkumpul bersama suaminya dan anaknya. Maka dikala dia melakukan persiapan ikhwatul Islam dan dia ingin keluar dari kota Mekah, ada salah seorang, dan salah seorang ini memiliki sejarah sampai sekarang. Nanti akan kita sebutkan bagaimana sejarahnya. Namanya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha ini ikhwatul Islam, ketika dia melihat Ummu Salamah dan putrinya bernama Zainab ingin pergi ke Madinah tanpa ada yang mengawaninya, dia pun merasa kasihan. Padahal dia bukan muslim, dia pada waktu itu masih berada di dalam agama kaumnya. Kemudian dia pun mengatakan, kalian mau ke mana? Maka Ummu Salamah mengatakan, kami ingin pergi ke Madinah berkumpul bersama suamiku Abu Salamah. Kemudian di kota Islam, Utsman mengatakan, tunggu dulu, aku akan mengantar kalian. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam diantar oleh Utsman bin Talha. Coba bayangkan, Utsman bin Talha yang memegang tali kekang ontanya, dia berjalan kaki, dan perjalanannya tidak singkat ikhwatul Islam. Pergi ke Madinah 6 hari 6 malam, pulangnya sendirian 6 hari 6 malam. Itulah jasa Utsman bin Talha. Namun ingat, pada waktu itu dia masih belum berada di dalam agama Islam, tapi jasa dia akan diabadikan untuk selama-lamanya sampai akhirat. Kemudian di ikhwatul Islam diantar oleh Utsman bin Talha. Ketika hampir mendekati kampung Amr bin Auf, kampung yang ada di Kuba, maka di saat itulah Utsman bin Talha, karena dia takut, dia bukan muslim, dia takut, dan dia mengatakan kepada Ummu Salamah, di sana kampung suamimu, pergilah ke sana, aku tidak bisa mengantarkan dirimu. Karena dia bukan muslim, dia takut. Kemudian dia pulang sendirian. Adalah Abu Salamah. Dikala Abu Salamah ini meninggal, dan itu bukan merupakan sesuatu yang ringan bagi Ummu Salamah. Dia jauh-jauh dari Mekah pergi Madinah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan karib kerabatnya, meninggalkan kabilahnya untuk bersua dengan suaminya. Kemudian tiba-tiba bersua dengan suaminya di kota Madinah. Dia tidak punya yang lain. Ketika suaminya meninggal, siapa yang akan mengawani dirinya? Bagaimana dia hidup di kota Madinah sebatang kara? Sehingga dikala suaminya meninggal, dia betul-betul bersedih. Kemudian Nabi mengajarkan sebuah doa kepadanya, dan ini adalah keberkahan Ummu Salamah. Apa kata Nabi kepada Ummu Salamah? Maukah aku ajarkan kepadamu sebuah kalimat yang sangat indah ketika kita mendapatkan musibah? Maka tentunya Ummu Salamah mau mendengarkan atau membaca doa yang disebutkan oleh Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma ajurna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Apapun yang terjadi pada diri kaum muslimin, hilang hartanya, kena penyakit, ada musibah yang melanda, apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia, maka jangan lupakan tentang sejarah Abu Salamah dan Ummu Salamah. Dan Nabi mengajarkan kepadanya sebuah doa yang wajib dihafal oleh kaum muslimin. Setiap kali ada masalah, walaupun masalah kecil, misalnya uang kita misalnya 10 rial hilang misalnya, baca juga doa ini. Apalagi masalah-masalah yang lebih besar, misalnya Allah uji kita dengan penyakit, baca doa ini. Misalnya Allah uji kita dengan kehilangan orang yang paling kita cintai, baca doa ini. Apa doanya? Allahumma ajurna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Hafal? Kita ke Madinah ini pergi menghafal ya, terutama menghafal doa Allahumma ajurna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Artinya, ya Allah, ujurna, berikan kepada kami pahala terhadap musibah kami ini. Jadi musibah membawa pahala atau mendatangkan pahala. Kemudian tidak sampai di situ saja, wa akhluf lana khairan minha, ganti musibah ini dengan yang terbaik dan yang lebih baik. Karena biasanya seorang hamba akan diangkat posisinya oleh Allah setelah mereka mendapatkan musibah. Kita lihat Nabi Yusuf, kapan dia menjadi pemimpin yang ada di Mesir sana? Setelah dia menjadi budak, setelah dia dipenjara, setelah dia dihukum, setelah dia mendapatkan berbagai macam, baru setelahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan sejarah-sejarah yang lainnya. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Nah, Ummu Salamah, dia mengucapkan doa ini, Allahumma ajurna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Tetapi di dalam hatinya berbicara, karena dia tahu maknanya. Ya Allah, berikan pahala terhadap musibah yang menimpa kami dan ganti dengan yang terbaik. Tidak ada orang yang terbaik dibandingkan dengan suaminya Abu Salamah. Abu Salamah itu seorang sahabat yang paling baik, semuanya sempurna. Itulah kalau bahasa kitanya, dari segi orangnya, muamalahnya, ketakwaannya, kesolahannya, sehingga wajar Ummu Salamah mengatakan, siapa yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Karena memang sebagai seorang suami itu ikhwatul Islam, tanda suami baik itu ada dua. Kalau kita ingin menjadi suami baik, dan rata-rata kita semuanya adalah suami kan,
Tanda suami baik itu ada dua. Yang pertama, yang terbaik terhadap keluarganya, istrinya. Yang kedua, yang paling baik terhadap pembantunya atau bawahannya. Itu tanda yang terbaik. Dan Nabi SAW adalah yang terbaik semuanya. Nah, Abu Salamah dan Ummu Salamah ketika ditinggalkan oleh Abu Salamah, maka dia mengucapkan doa ini. Tapi dalam hatinya berkata, siapa kira-kira yang paling baik dan lebih baik daripada Abu Salamah? Kemudian ikhwatul Islam, setelah Abu Salamah meninggal, kemudian dia membaca doa ini. Selang beberapa waktu habis masa iddahnya, maka tiba-tiba datanglah manusia yang paling baik. Bukan yang terbaik, tapi yang paling baik. Karena kalau kita sebutkan dengan yang terbaik, berarti ada lagi yang terbaiknya. Tapi ini yang paling baik, dan tidak ada yang paling baik kecuali Rasulullah SAW. Maka itulah sejarah pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah. Karena siapa teman Ummu Salamah di sini? Di Madinah siapa kawannya? Makanya pernikahan Nabi itu ikhwatul Islam, salah satunya adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nabi SAW sudah cukup baginya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi kenapa Nabi SAW menikah dengan fulana? Karena Nabi ini menolong mereka semuanya. Ada masalah di sana. Nabi menikah dengan Safiyah agar orang-orang Yahudi mereka ingin masuk ke dalam agama Islam. Nabi SAW menikah dengan yang lainnya agar kabilahnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Banyak yang dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya jangan pernah kita mengatakan kenapa Nabi menikah lebih daripada satu. Itu Nabi SAW. Dan pernikahan Nabi SAW demi kemaslahatan, dan Allah yang memerintahkan Nabi untuk melakukan yang demikian. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi ketika Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah, maka mereka pun akhirnya bersama. Kemudian ada rumahnya. Kemudian setelah pernikahan ini lama terjadi ikhwatul Islam, maka terjadilah yang namanya Fathu Mekah. Kita masih berbicara sambungan Fathu Mekah yang sebelumnya, karena Fathu Mekah ini banyak kisahnya. Dan salah satunya ikhwatul Islam, ketika sampai di Mekah, pertama kali tempat yang dituju oleh Rasulullah SAW adalah, kalau kita ke Mekah apa yang pertama kali kita tuju? Ka'bah. Betul nih, bukan hotel. Tempat yang pertama kali dituju adalah Ka'bah al-Musharrafah, sehingga itu adalah ibadah yang pertama kali. Begitu juga dengan Nabi SAW. Ketika sampai di Mekah, Nabi datang ke Ka'bah al-Musharrafah. Kaum muslimin, karena di Ka'bah itu masih banyak patung-patungnya dihancurkan semuanya. Di dalam Ka'bah juga banyak patungnya. Bahkan di dalam Ka'bah itu ada patung Ibrahim. Dan bukan patung Ibrahim, tapi orang mengatakan itu adalah patung Ibrahim. Bagaimana mereka menyebutkan patung Ibrahim? Apakah pernah mereka melihat Nabi Ibrahim? Sama dengan lukisan-lukisan sekarang ikhwatul Islam. Kita lihat banyak lukisan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Siapa di antara kita yang pernah melihat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali? Sehingga kita buat patungnya, gambarnya. Bagaimana kita bisa menentukan itu Abu Bakar Siddiq? Bisa jadi itu adalah Abu Bakar akhir zaman. Kita tidak tahu. Begitu juga dengan patung Ibrahim. Kenapa ada patung Ibrahim? Buhtanan wa isma. Itu adalah kebohongan dan dosa besar. Mereka mengatakan itu patung Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim tidak pernah mengajarkan untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, juga di sana ada undi-undian. Apa namanya undi-undian? Biasanya kalau ada acara mereka mengundi. Kalau nasib baik maka mereka ada ketentuannya. Al-Alzam namanya. Apa bahasa kitanya? Pokoknya undi-undian lah. Apa? Cari nasib. Cari nasib. Terserah apapun namanya, tapi itulah intinya. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh kedustaan yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim tidak mengajarkan yang seperti ini. Maka kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi. Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Nasara. Karena semua agama mengatakan agama kami adalah agama Nabi Ibrahim. Semuanya, semua tanpa terkecuali. Dan satu-satunya Nabi di dunia yang tidak dicela ada Nabi Ibrahim. Agama siapa yang mencela Nabi Ibrahim? Tidak ada. Tapi kalau Nabi Muhammad, semua agama mencela Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Ibrahim tidak ada yang mencelanya. Karena Nabi Ibrahim sudah puas dicela dikala dia hidup, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan dirinya. Maka Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan seorang Nasara, walakin kana hanifa. Tetapi Nabi Ibrahim itu adalah agama yang hanif. Hanif itu artinya berbelok. Berbelok artinya menyimpang. Menyimpang dari Yahudi, menyimpang dari Nasara. Hanifah berbelok kepada mana? Kepada arah mana? Hanifat muslimah, kepada Islam. Artinya hanif itu dia berbelok kepada agama Islam. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim bukan pula adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi masuk ke dalam Ka'bah.
Kemudian dikala Nabi masuk ke Ka'bah, tidak ada satupun yang masuk ke Ka'bah kecuali orang yang diizinkan oleh Allah dan orang yang diizinkan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira menurut kita siapa yang masuk ke dalam Ka'bah bersama Nabi di Fathu Mekah? Siapa yang tahu? Karena ada beberapa orang, 2 orang sahabat yang diizinkan masuk. Selainnya tidak diizinkan masuk oleh Nabi SAW. Siapa yang tahu? Kita sebutkan sifatnya dan semua pasti tahu. Dia ciri-cirinya, dia bukan berasal dari Arab asli, kulitnya berwarna hitam. Siapa? Sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Semua kita tahu Bilal. Tapi siapa yang kedua? Sama sifatnya, agar kita tahu bagaimana agama Islam mengajarkan kita semuanya. Siapa yang masuk Ka'bah bersama Rasulullah SAW? Satu Bilal. Oke, yang kedua. Yang kedua cari sendiri ya. Sifatnya sama, warna kulitnya sama. Dia juga bukan berasal dari Mekah. Siapa? Kira-kira siapa nama sahabat Nabi yang lain yang sama sifatnya? Sulit ya. Yang satu Bilal, yang kedua adalah cari sendiri. Agar kita tahu ikhwatul Islam, apa kata Nabi sebelum mereka masuk Ka'bah? Karena tidak boleh ada yang masuk Ka'bah. Nabi mengatakan tidak ada yang masuk Ka'bah kecuali orang yang diizinkan oleh Allah dan orang yang diizinkan oleh Nabi. Artinya betul-betul Allah yang memilihnya. Coba lihat siapa pilihan Allah. Kedua-duanya berwarna hitam kulitnya. Agar kita tahu warna kulit tidak pernah membedakan kita. Kekayaan, harta, pangkat, jabatan, yang membedakan kita adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi berada di Ka'bah, Nabi SAW memanggil Bilal. Wahai Bilal, di mana dulu orang-orang musyrikun menzalimi dirimu? Karena orang-orang musyrikun mereka mempermalukan Bilal di Ka'bah Musyarrafah. Sehingga Nabi mengatakan di mana mereka dulu mempermalukan dirimu. Kemudian Bilal mengatakan di sini ya Rasulullah. Kemudian setelahnya Nabi SAW mengajak dia masuk. Dan yang kedua, supaya tidak penasaran ya, nanggung. Dan kedua adalah anaknya daripada anak angkat Nabi. Siapa namanya? Usamah bin Zaid. Karena Zaid itu dulu namanya adalah Zaid bin Muhammad. Zaid itu ikhwatul Islam satu-satunya sahabat yang apabila kita baca namanya kita dapat 30 pahala. Zaid itu adalah satu-satunya sahabat apabila kita baca namanya kita dapat 30 pahala. Kenapa? Kenapa? Karena kata-kata Zaid ini ada di dalam Al-Quran. Berarti kalau kita baca satu huruf dalam Al-Quran berarti kita dapat 10 pahala. Zaid itu berapa hurufnya? 3, berarti kita dapat 30 pahala. Falamma qada Zaidun minha watara, di dalam surah Al-Ahzab. Artinya sahabat Zaid ini adalah sahabat yang apabila kita menyebut namanya maka kita mendapatkan 30 pahala. Anaknya bernama Usamah. Zaid ini dia dulu dinamakan dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah melarangnya, tidak boleh menasabkan seorang anak kecuali kepada ayahnya. Kalau ada di antara kita yang mengambil anak orang lain menjadi anak angkat, kita yang menjaganya, boleh, tidak menjadi masalah. Tapi jangan sesekali namanya dinasabkan kepada nama kita. Dosa besar namanya. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, di antara salah satu dosa besar orang yang menasabkan dirinya bukan kepada ayah kandungnya. Kemudian di Qatar Islam, anaknya bernama Usamah. Ayahnya putih, anaknya tidak. Usamah itu orangnya biasa, dia sama dan bentuknya dengan Bilal. Nah, kedua orang inilah yang dimasukkan bersama Nabi di dalam Ka'bah Al-Musyarrafah. Agar kita tahu, ternyata bisa jadi mereka yang hitam kulitnya mereka lebih bertakwa, mereka yang lebih fakir, mereka lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa itu ukurannya bukan dunia, tapi hati yang ada di dalam dada kita bersama. Dan semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kemudian ikhwatul Islam, taib. Ketika Nabi SAW sampai di Ka'bah Al-Musyarrafah, Ka'bah itu terkunci. Mana kuncinya? Kunci Ka'bah itu ikhwatul Islam, yang memegang kunci Ka'bah itu adalah orang yang tadi mengantarkan Ummu Salamah. Siapa namanya? Jangan lupa. Siapa namanya? Tadi yang mengantarkan Ummu Salamah, Utsman bin Talha. Bukan Utsman bin Safwan, Utsman bin Talha. Baik, Utsman bin Talha ini ikhwatul Islam, dia punya sejarah yang buruk dengan Nabi SAW. Dia pernah mengatakan kepada Nabi SAW dengan mengatakan sebuah kalimat penghinaan. Kalaupun, kata Utsman bin Talha dulu, kalaupun Ka'bah ini pada akhirnya engkau dapatkan, aku tidak akan pernah memberikan kuncinya kepadamu. Dulu
kata Utsman bin Talha kepada Rasulullah SAW. Karena memang pemegang kunci Ka'bah itu adalah Utsman bin Talha. Kemudian ketika Nabi sampai di Ka'bah, Nabi mengatakan, karena kalau Nabi yang memintanya, Nabi ingat sejarahnya. Nabi kita tahu ikhwatul Islam orangnya lembut, orangnya penuh kasih dan sayang, suka senyum. Maka apa kata Nabi SAW? Karena Utsman bin Talha ini berjanji sampai mati, aku tidak akan pernah memberikan kunci Ka'bah walaupun engkau menguasainya. Dulu ketika Nabi berada di Ka'bah, atau dikala Nabi masih berada di Mekkah Al-Mukarramah. Kemudian apa kata Nabi? Dicarilah oleh Nabi sahabat yang tegar, yang kuat. Siapa dia? Sahabat yang kekar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Umar, minta kuncinya. Kemudian pergilah Umar ini kepada Utsman bin Talha. Kemudian digedornya itu, bukan digedornya, artinya Gegar. apa namanya? Gegar. Apapun bahasanya, yang penting dipukul dengan kuat-kuat. Kemudian Utsman ini sudah takut, dia tahu. Aku Umar, mendengarkan nama Umar, kalau tidak diberikan kuncinya bisa bahaya, bisa dibanting. Akhirnya pun dia membuka pintunya. Kemudian dia membawa kuncinya dan diberikan kepada Nabi SAW. Ketika dia melihat Nabi SAW, maka dia pada akhirnya luluh hatinya. Kenapa dia luluh hatinya? Kenapa dia masuk ke dalam agama Islam? Nabi SAW ingat akan sejarahnya. Bagaimana dia menolong istrinya yang bernama Ummu Salamah. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling wafa. Agar kita tahu apa itu makna wafa. Wafa itu artinya orang yang pandai berbalas budi. Bahkan di dalam agama Islam, Nabi SAW menyebutkan sebuah kaidah, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapapun yang pernah berbuat baik kepada kalian, maka balas kebaikannya. Siapapun yang pernah berbuat baik kepada kita, siapa orang yang terbaik kepada kita? Siapa? Orang tua. Orang tua kita adalah orang yang terbaik, yang mereka melakukan semuanya, mereka berkorban demi anaknya. Maka mereka lah orang yang pertama kali harus kita wafa kepadanya. Makanya wajar ikhwatul Islam, dosa besar setelah kesyirikan ada durhaka. Karena mereka apabila ada anak yang durhaka, tidak ada wafanya, dan itu bukan bagian daripada agama. Dan salah satu yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia adalah al-wafa. Nabi itu ikhwatul Islam, wafanya bukan kepada kaum muslimin saja. Artinya siapapun maknanya, baik dia muslim ataupun bukan, kalau dia melakukan kebaikan, maka balas kebaikan tersebut. Kalau kalian tidak sanggup membalasnya, apa solusinya? Doakan mereka sampai kalian menganggap dengan doa kalian tersebut kalian sudah membalas kebaikannya. Misalnya ada orang dulu pernah menolong kita, memberikan uang jajan kepada kita, mensekolahkan kita, artinya membantu kita, dan kita tidak tahu di mana dia sekarang. Bagaimana cara membantunya? Doakan dia siang dan malam. Di dalam sujud kita, di dalam doa kita, doakan dia, ya Allah, dia dulu adalah seperti ini, seperti itu. Doakan. Sampai kapan kita mendoakannya? Sampai kita mengira dengan doa kita tersebut kita sudah membalas jasanya. Itulah disebut dengan wafa. Wafa itu ikhwatul Islam adalah sebuah adab dan akhlak yang sangat luar biasa indahnya. Dan yang pertama kali wafa adalah Nabi SAW. Ketika Utsman bin Talha sampai membawa kunci Ka'bah, maka dia takut kepada Nabi SAW, karena dia dulu pernah berjanji. Kemudian setelahnya Nabi mengatakan, wahai Utsman, tidakkah kita dulu pernah duduk berdua, kemudian kamu mengatakan kepada diri, aku tidak akan pernah memberikan kunci ini kepadamu. Sekarang Utsman tidak lagi berdaya, karena Ka'bah Makkah sudah berada di bawah kekuatan Nabi SAW. Pada akhirnya diambil oleh Nabi kunci tersebut, kemudian dibuka pintu Ka'bah. Kemudian setelah dibuka, apa kata Nabi? Nabi ingin wafa. Nabi mengatakan, kunci ini tidak akan pernah kecuali kepada dirimu, wahai Utsman. Kamu yang akan memegang kunci Ka'bah untuk selama-lamanya. Karena Nabi ingin berbalas jasa terhadap apa yang pernah dilakukan terhadap Ummu Salamah. Kamu dan anak cucumu sampai hari kiamat. Siapapun yang mengambil kunci ini darimu dan dari anak cucu, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Makanya sampai sekarang ikhwatul Islam, kunci Ka'bah itu dipegang oleh keturunannya adalah Utsman bin Talha dari Bani Syaibah. Maka mereka Bani Syaibah yang ada di sana, merekalah yang memegang kunci Ka'bah. Siapapun yang ingin masuk harus minta izin dulu kepada mereka. Siapapun. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Memegang kunci Ka'bah mulia atau tidak? Jangankan memegang kunci Ka'bah, melihat Ka'bah saja kita bisa menangis. Bagaimana dengan memegang kuncinya? Artinya tidak ada yang masuk kecuali dia. Dan itu adalah bentuk Nabi ingin membalas jasa Utsman bin Talha, karena dia pernah berbuat baik kepada Ummu Salamah. Dibalas sampai hari kiamat kepada dirinya dan kepada anak cucunya sampai hari kiamat. Makanya tidak akan pernah ada yang berani mengambil kunci Ka'bah
dari keturunan Syaibah kecuali orang-orang yang zalim. Dan alhamdulillah sampai sekarang ikhwatul Islam, setiap ada yang ingin masuk ke dalam Ka'bah Musyarrafah, maka mereka akan dipanggil untuk membuka kuncinya. Dan boleh yang lain membukanya, harus mereka. Makanya nanti kita bisa cari dari Bani Syaibah siapa namanya. Yang penting semua mereka itu berasal dari keturunan Uthman bin Talha radhiyallahu ta'ala anhu, yang pada akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam dan dia pun menjadi sahabat yang terbaiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada wafa. Wafa itu merupakan di antara salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wafa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Dan di antara salah satu wafanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepada penduduk Madinah, terkhusus kepada orang-orang Ansar. Kita selalu mengatakan, dan sebelumnya telah pernah kita ceritakan sedikit ikhwatul Islam, orang-orang Ansar, orang-orang Madinah dulunya, orang-orang Ansar, mereka adalah orang yang menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membantu Nabi, bahkan mereka mengorbankan semuanya demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamna'uni wa tu'uni, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibn Hajar dan juga oleh imam-imam yang lainnya. Ketika mereka berbaiat, apa isi baiatnya? Mereka berjanji untuk melindungi Nabi dan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jasa orang Ansar itu terlalu banyak untuk disebutkan. Sehingga apa yang terjadi ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin membiarkan orang Ansar begitu saja. Dan orang Ansar itu ikhwatul Islam semakin sedikit, karena banyak di antara mereka yang ikut berjihad, kemudian mereka wafat. Dan rata-rata yang wafat itu dari kalangan Ansar. Misalnya kita contohkan, dikala terjadi perang Badar, dikala terjadi perang Uhud, dikala terjadi perang yang lainnya, yang banyak wafat itu berasal dari kalangan Ansar. Misalnya perang Uhud, yang wafat dari Muhajirin, hanya 4 orang saja. Sisanya siapa? Orang Ansar. Kenapa mereka wafat? Mereka mengorbankan jiwa dan raganya demi Nabi dan demi membela agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasanya terlalu banyak. Kemudian ikhwatul Islam, ketika orang-orang Ansar dikala akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sambungan cerita yang sebelumnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Nabi berbaring di rumah Aisyah. Kemudian 2 hari atau 3 hari sebelum Nabi wafat, maka Abu Bakar dan Al-Abbas dia menengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, membesuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ingin melihat Nabi, maka mereka melewati masjid. Ketika mereka melewati masjid, maka lihatlah orang-orang Ansar. Kemudian mereka sedang menangis, mengenang sejarah lama, nostalgia dan indah bersama baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah terbaring. Nabi tidak lagi bisa keluar dari rumahnya. Nabi terbaring, kepalanya diikat dengan kain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering pingsan, tidak lagi bisa duduk, apalagi berdiri. Keadaan Nabi yang betul-betul parah dan sakit. Nabi betul-betul sakit, kepala Nabi sakit, kerongkongan Nabi sakit, demam yang panas, semuanya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demikian terbaring 5 hari 5 malam lamanya, terbaring di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian datanglah Al-Abbas dan Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam Masjid Nabawi, karena dikala ingin pergi ke rumah Nabi, rumah Aisyah harus melewati Masjid Nabawi. Kemudian mereka melihat ada orang Ansar yang sedang berkumpul, mereka menangis. Abu Bakar bertanya, apa yang membuat kalian menangis? Maka orang Ansar mengatakan, kami masih ingat mengenang majlis kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Ansar adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta mereka sulit untuk disifatkan ikhwatul Islam. Kecintaan yang sangat luar biasa. Jangankan harta, jangankan apapun, jiwa raga mereka berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, maka Abu Bakar setelah melaksanakan salat, kemudian masuk ke rumah Nabi dan menceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi kami melewati masjid, kami melihat orang Ansar, mereka sedang menangis, dan penyebab mereka menangis adalah karena rindu kepada dirimu. Maka Nabi dalam keadaan yang betul-betul sakit, Nabi langsung terbuka matanya, kemudian mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, karena biasanya yang menjaga Nabi, yang pertama istrinya, yang tadi jumlahnya telah kita sebutkan. Ada yang sudah hafal namanya? Masih dituntut ya, pertanyaannya masih sama. Kemudian yang kedua, yang selalu bersama Nabi, terutama di kala Nabi sakit, adalah Al-Abbas, Ali bin Abi Thalib, Usama, Kutham, Fadl. Itu merupakan orang-orang yang selalu berada di sisi Rasulullah SAW, artinya dari kalangan keluarganya. Kemudian di kota Islam, ketika Nabi mendengarkan kalimat dari Abu Bakar As-Siddiq, Nabi langsung minta tolong kepada orang-orang yang terdekatnya, Al-Abbas dengan Ali bin Abi Thalib. Berdirikan diri, artinya buat aku berdiri, aku ingin berdiri. Maka Nabi pun berdiri,
yang kanannya Ali bin Abi Thalib, yang kirinya adalah Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian apa kata Nabi? Masukkan aku ke dalam masjid. Dan itu adalah kali terakhir Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi. Setelahnya Nabi tidak pernah lagi masuk untuk selama-lamanya. Kemudian setelah masuk, maka tentunya para sahabat yang ada di sana, mereka kaget, apa gerangan Nabi sakit kemudian tiba-tiba masuk ke dalam Masjid Nabawi. Maka datanglah orang-orang ingin mendengarkan apa yang kira-kira disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berdiri di atas mimbarnya, dibantu oleh Ali dan Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan itu adalah kali terakhir Nabi berkhutbah. Setelahnya Nabi tidak pernah lagi berkhutbah untuk selama-lamanya. Kemudian di kota Islam, Nabi menyampaikan pesan, tentunya pesan-pesan yang sangat indah kepada para sahabatnya. Dan di antara pesannya bahwa Nabi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Nabi memberikan pesan-pesan wasiat-wasiat kepada umatnya agar mereka selalu istiqamah dalam agama, agar mereka senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan di antara pesan Nabi SAW kepada semua kaum muslimin yang ada di kota Madinah, kita harus tahu, di akhir kehidupan Nabi, orang-orang yang ada di Madinah itu sudah mulai banyak sekali. Sedangkan orang-orang Ansar mereka sudah mulai sedikit. Dan di antara pesan Nabi SAW, apa kata Nabi? Yakthurun nas wa yaqillul ansar. Di antara salah satu pesan Nabi kepada kaum muslimin, dan kita salah satunya, manusia sudah mulai banyak dan kaum Ansar sudah mulai sedikit. Kemudian apa kata Nabi? Wahai kalian kaum muslimin, kalau seandainya, ini pesan Nabi kepada kita bersama, kalau seandainya kalian melihat orang Ansar melakukan kesalahan, maafkan kesalahan mereka. Kalau kalian melihat kebaikan daripada orang Ansar, walaupun sedikit, terima kebaikan yang telah mereka lakukan. Itu pesan Nabi SAW kepada kaum muslimin. Karena Nabi SAW ingin berbalas jasa kepada orang-orang Ansar, mereka yang selama ini bersama Nabi SAW, mereka yang berada di kanan di kiri Nabi SAW, mereka yang tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW. Makanya Nabi mengatakan, kalau mereka melakukan kesalahan, maafkan mereka. Makanya kita yang ada di kota Madinah, ada hadis yang harus kita ingat baik-baik, agar kita tidak termasuk orang-orang yang didoakan keburukan oleh Nabi. Apa hadisnya? Dengarkan baik-baik ikhwatul Islam. Nabi SAW berpesan kepada kita semuanya di dalam doa, Allahumma man zalama ahlal madinati wa aqafahum fa akhifhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfun wala adl. Ya Allah, doa Nabi SAW kepada Allah Azza wa Jal, barang siapa di antara kaum muslimin, terutama mereka yang datang dan yang tinggal di kota Madinah, kemudian mereka menzalimi penduduk Madinah atau membuat takut. Zalim itu banyak maknanya. Ada orang yang zalim dengan kata-katanya, ada orang yang zalim dengan tangan dan perbuatannya, ada orang yang zalim dengan tulisannya. Ingat baik-baik akan doa Nabi SAW. Wa akhafahum, dan membuat mereka takut. Fa akhifu, ancaman pertama, buat mereka takut untuk selama-lamanya. Allah akan tanamkan di dalam hatinya rasa takut. Yang kedua, wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Untuknya laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia. Apa gunanya hidup kalau kita dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla? Kalau malaikat melaknat kita, kalau manusia semuanya melaknat kita, dan salah satu mereka yang dilaknat adalah mereka yang berbuat zalim kepada penduduk Madinah. Kemudian yang ketiga, la yaqbalullahu minhu sarfun wala adl. Allah tidak menerima amal ibadahnya. Kenapa demikian? Doa ini kenapa disebutkan oleh Nabi SAW? Ingat ikhwatul Islam, bisa jadi ketika kita melakukan kezaliman kepada penduduk Madinah, mereka adalah keturunannya orang-orang Ansar, mereka adalah keturunannya orang-orang Muhajirin, atau mereka adalah keturunannya para sahabat. Dan yang paling luar biasa, mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Coba bayangkan kalau kita berbuat zalim. Iya, mungkin banyak di antara mereka melakukan kesalahan. Maka ingat pesan Nabi terakhir khutbah Rasulullah, kalau ada di antara mereka yang melakukan kesalahan, maafkan. Karena bisa jadi mereka keturunan Ansar, bisa jadi mereka keturunan Muhajirin. Dan kita tahu keberkahan yang dilakukan oleh ayahnya, kakeknya, nenek moyangnya akan didapatkan oleh anak cucunya. Tidakkah Nabi SAW pernah berdoa ketika pulang dari perang Hunain? Kemarin kita ceritakan perang Hunain. Nabi SAW pulang dan Nabi kembali ke kota Madinah sambil mengatakan, ala tardawna an yarji'an nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah SAW ila rihalikum. Wahai orang-orang Ansar, tidakkah kalian rela biarkan manusia mereka pulang dengan hartanya, dengan dombanya, dengan kudanya, dengan dunianya, sedangkan kalian, yang kalian bawa pulang adalah Nabi Muhammad SAW? Kemudian apa kata Nabi?
Tidak sampai di sini saja, ada doa Nabi, Allahumma arham al-ansar, atau juga Allahumma fir, Allahumma arham al-ansar wa abna'i al-ansar wa abna'i abna'i al-ansar. Artinya besok kita sambung. Tadi khotbah Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan juga karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang pas posisinya, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin, terutama bagi kita yang ada di kota Madinah, kota Islam. Itu merupakan di antara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Apapun ibadah yang kita lakukan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah bakhil terhadap diri. Mungkin kita di daerah kita ibadahnya biasa-biasa saja, tapi kalau kita berada di sini ibadahnya harus luar biasa, karena kita tidak tahu, bisa jadi waktu kita yang 3 hari, 4 hari, 5 hari di sini, Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Kita tidak tahu. Bukankah itu merupakan janji Allah dan janji Rasulullah SAW? Oleh karenanya, jika kita berada di tanah haram Makkah, Madinah, maka semangatlah beribadah. Dan memang kita datang ke sini untuk beribadah kepada Allah. Kami pernah bertemu dengan seorang nenek, umurnya 75. Kalau kita 75 masih bisa jalan atau tidak? 75 tahun. Dia semangat sekali pergi ke masjid. Apalagi perempuan, tempatnya sempit, dia ingin sholat di dalam. Berarti kalau kita datangnya mungkin setengah jam, dia datangnya 2 jam sebelum sholat, atau sebelum masuk. Kemudian kami tengok dia, nih, nggak usah terlalu semangat, kita nanti akan pergi ke Makkah untuk beribadah. Apa katanya? Wahai anakku, ketahuilah, kita ke sini lelah, penat, capek, sengaja kita beli, bukan gratis. Kita yang ingin membeli lelah tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita di sini bukan untuk main-main. Kita di sini bukan hanya untuk tidur-tiduran. Kita di sini bukan untuk hanya sekedar melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kita di sini untuk mencari keridhaan Allah, karena tujuan kita dan cita-cita kita bersama agar Allah berikan kepada kita pahala, agar Allah gugurkan dosa kita, dan agar Allah angkat derajat kita, dan tujuan kita yang paling tinggi agar Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah besok kita akan kembali menyambung pembahasan kita. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, Allah kabulkan doa dan permintaannya, dijadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa umratan maqbulah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, diberikan keberkahan kepada kehidupannya, diberikan perubahan untuk selalu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali bersua berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan agar kita selalu istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita diberikan hadiah oleh Allah dengan yang namanya husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله